melupakanlah norma-norma zaman dulu yang bilang bahwa urusan anak dan rumah itu hanya hanya istri saja. Nah itu lupakanlah, itu udah nggak bisa. Hai, selamat datang di The Parent Story Podcast persembahan Parent Story yang akan membahas segala sesuatu mengenai parenting. Bersama saya Nisa Pagi akan menjadi host Anda di episode kali ini. Nah, di episode kali ini kita akan membahas mengenai, apalagi kalau bukan life after baby. Seperti yang kita ketahui, kelahiran si kecil tentu merupakan hal yang amat sangat moms dan juga keluarga nantikan ya. Meskipun menyenangkan, menjadi seorang ibu baru tidak bisa dipungkiri nih, merupakan hal yang mendebarkan dan juga menantang. Akan banyak ada hal baru yang dialami oleh para moms. Salah satu contohnya adalah kehidupan moms yang akan disibukkan dengan berbagai kegiatan untuk memastikan si kecil memiliki segala yang ia butuhkan, mulai dari pakaian, makanan, hingga perawatan. Gak jarang juga hal tersebut membuat moms kelelahan, bingung, dan juga kesepian. Nah, kira-kira bagaimana ya caranya agar moms bisa mengatasi permasalahan tersebut dengan tetap memberikan yang terbaik untuk si kecil? Bersama saya sudah hadir bintang tamu kami untuk hari ini. Ada Radini, Nastasia Abigail, dan juga Anissa Subandono. Halo, apa kabar semuanya? Hai, baik. Halo, baik sekali. Baik ya. Baik, meskipun pasti pada kurang tidur kan? Ya, sudah diakal-akalin nih. Tapi terima kasih ya. Di tengah-tengah kesibukannya sebagai ibu baru, terima kasih ini udah hadir di podcast Parent Story. Kita akan sharing-sharing mengenai life after baby. Jadi untuk para pendengar hari ini, Dini, Abi, dan Ninis akan share cerita mereka mengenai kehidupan setelah melahirkan. Mungkin bisa juga ya para moms di sini untuk memberikan tips atau informasi kepada moms di luar sana, termasuk juga moms yang sedang menunggu kelahiran si buah hati yang mungkin penasaran bagaimana sih kehidupan ibu setelah melahirkan. Mungkin ini kita akan bertanya pertama ke Abi yang baru melahirkan nih kemarin bulan Maret. Congratulations. Terima kasih. Masih fresh nih kayaknya ya. Wow, masih fresh punya anak, tapi kalau dari segi muka mungkin nggak terlalu fresh kalau di zoom in. Gimana nih pengalamannya nih? Gila, kayak banyak banget sih hal baru dalam 2 bulan pertama kelahirannya. Yang paling signifikan adalah gue ternyata punya peranan baru gitu, baru gue sambil sadari setiap hari ini peranan baru gue di dalam kehidupan ini gitu. Terus gue juga jadi punya panggilan baru, misalnya jadi ada yang manggil Bunsai, Moms Cantik, apa gitu, apalagi kalau lagi belanja-belanja online gitu ya. Dan pasti ini gue kayak bener-bener lahir baru sih, mulai dari nol dengan kayak hal yang gue nggak tahu apa-apa gitu. Ini kan anak pertama gue juga ya, jadi kayak hari pertama Saujana lahir, nama anak gue Saujana Musa. Hari pertama Saujana lahir itu berarti hari pertama gue lahir juga belajar hal baru. Itu sih yang paling gue rasain di awal-awal menjadi ibu. Tiba-tiba jadi punya peran baru sebagai Bunsai ini ya. Iya. Pada bunda-bunda yang lain. Iya betul. Bunda lain gimana nih? Apalagi kalau ke Dini sama ke Ninis. Ninis, Ana tuh 5 bulan ya? Iya, udah mau masuk 5 bulan. Nah, gimana nih 5 bulan berarti menuju empati? Aku merasa semenjak punya anak tuh tiap hari aku belajar ya, karena tiap hari dia kan pasti beda-beda nih moodnya. Kadang bagus, kadang lagi rewel. Tapi untungnya adalah Ana bukan tipe yang benar-benar rewel tiap hari gitu. Dia cuma rewel di saat tertentu, kayak misalnya kepanasan, terus terlalu haus, segala macam. Nah terus sekarang karena dia udah mau masuk 6 bulan, aku tuh benar-benar lagi belajar lagi dari awal kayak gimana ya cara nanti menyediakan empati yang benar, terus gimana nanti menuhin kebutuhannya gizinya anak, segala macam. Itu kan aku harus cari tahu lagi. Apalagi nanti kalau aku dari sharing-sharing sama temen tuh ada yang kayak belum tentu nih dia suka makanan yang ini, nanti harus cari lagi makanan yang baru kayak gitu. Jadi aku udah mulai sebenarnya panik sih enggak, cuman kayak aduh gimana ya nanti kalau misalnya dia nggak suka, aduh gimana ya kalau misalnya nanti dia nggak mau makan gitu-gitu sih. Aku lebih paniknya sekarang sih kayak gitu. Tapi seru karena dia udah mulai aktif banget, kayak tiba-tiba ditinggal dikit dia udah bisa guling-guling, jadi udah mulai panik juga kan kalau ninggalin dia. Nah Dini nih kayaknya tadi udah ngasih jempol, kayaknya setuju ya dengan Ninis ya, karena sekarang Imani udah 10 bulan nih. Gimana ininya pengalamannya? Jadi emang bener banget sih, emang setiap hari tuh kita belajar. Yang dirasa kayaknya udah tahu, ternyata besok
ada pengetahuan baru lagi atau ada beda lagi gitu. Anakku Imani itu tuh dia banyak sih kayak sekarang dia udah semenjak empati dia udah semakin tidurnya udah semakin lebih pakemnya udah semakin ada. Kalau di awal-awal itu kan pasti masih pola tidurnya masih nggak jelas ya. Halo Abigail. Halo, aku lagi di situ. Jadi semenjak dia masuk empati sih itu udah jauh lebih, orang tuanya jauh lebih bisa tidur dengan enak aku sebagai orang tua. Nah, tapi challenge barunya yaitu mempersiapkan empatinya, di mana harus bangun dari pagi, terus nanti ada ketemu GTM alias gerakan tutup mulut, harus menyemangati nggak cuma anaknya aja ya, tapi diri kita sendiri sebagai yang masak setiap hari itu harus, kitanya juga harus semangat. Entah ada ngulik menu baru atau perintilan dapur yang baru, itu ternyata bikin semangat diri sendiri juga yang masak. Atau sesimpel punya kayak tempat makan baru buat Imani, itu juga bikin semangat juga sih gitu. Dengan cara-cara baru yang wow, ternyata ini mau, gini nggak mau. Lo kemarin suka, sekarang kok nggak suka gitu sih. Ternyata tiba-tiba meskipun kurang tidur gitu ya, meskipun capek, tetap kita punya semangat karena sebagai seorang ibu pengen berikan yang terbaik buat anak-anaknya. Betul. Tapi tentunya terlepas dari perawatan anak-anak juga yang salah satu yang penting life after baby ini adalah perawatan ke diri sendiri. Gimana cara kita untuk pulih. Nah, dengar-dengar kemarin Ninis juga ada kondisi autoimun ya. Mungkin boleh sedikit diceritain nggak bagaimana ini mempengaruhi life after baby? Iya, aku ada autoimun. Aku ada 2 jenis autoimun. Makanya lebih dari sebelum hamil sebenarnya aku udah tahu. Tapi untungnya karena aku udah tahu dari lama, jadinya aku udah tahu apa aja yang harus aku lakuin, apa aja yang harus aku siapin, dan apa aja yang harus aku minum. Udah gitu setelah melahirkan pun aku tetap maintain apa yang harus aku minum, tentunya dengan kondisi yang diperbolehkan untuk ibu menyusui. Tapi pasti ada kayak misalnya satu titik aku lagi kambuh atau misalnya kayak benar-benar aku nggak bisa ngapa-ngapain, itu aku sebisa mungkin tahan. Aku berusaha banget sih untuk nggak nangis depan anak, karena takutnya kalau aku nangis nanti walaupun dia masih bayi tapi aku yakin pasti dia tahu kayak kenapa ya nih nangis gitu. Takutnya nanti aku malah dia ngerasanya karena dia gitu kan. Terus sekarang sih aku cara supaya nggak kambuhnya adalah dengan aku istirahat, terus aku kerja sama suami aku. Kalau misalnya aku kecapean, aku bilang. Terus kalau misalnya udah mau mulai kambuh, aku bilang juga. Dan juga aku tetap konsul secara online sih sama dokter aku. Jadi memang juga ini namanya support system penting banget ya. Apalagi autoimun itu bisa kambuh dari pikiran. Jadi kalau misalnya aku terlalu stres, itu tuh kadang autoimun aku juga langsung kambuh. Jadi aku benar-benar coba caranya gimana aku mereda stres itu banget-bangetan. Apalagi sekarang kondisinya juga kurang tidur sebenarnya, yang dimana aku nggak boleh kurang tidur, nggak boleh kecapean. Benar-benar harus manage stres. Apalagi kan sebenarnya kita juga kalau setelah melahirkan tuh hormonal ya. Nah mungkin balik lagi ke Abi nih kan yang baru melahirkan banget. Ini gimana nih memanage stres saat di rumah? Apalagi kalau misalnya kadang-kadang hormon juga lagi naik turun. Peranan paling besar tuh datangnya dari pasangan ya. Jadi gue beruntung dan bersyukur banget ketika suami gue itu dari sebelum gue melahirkan pun udah berdaya, pengen tahu banyak juga, terutama mempelajari apa pasca kelahiran, misalnya kayak kemungkinan untuk ada blues seperti itu. Jadi kayak kami berdua tuh ikut beberapa kelas yang akhirnya tuh menunjang kami dengan informasi yang bisa berguna sekarang ini untuk mencegahnya. Jadi sekarang suami gue nih melakukan apapun yang dia bisa lakukan selain menyusui, dan itu bagi gue itu sangat amat menolong. Jadi thank God gue nggak melewati proses yang berat walaupun di masa pandemi seperti sekarang ini. Dan sebenarnya gimana mau bilang blessing in disguise, mungkin iya juga karena suami gue jadi work from home gitu. Jadi dia punya waktu berkualitas banyak banget bareng sama gue dan Saujana. Ditambah dengan memang karena ada distance ini juga nggak terlalu banyak campur tangan dari, bukannya buruk ya, tapi kadang-kadang kan dari pihak-pihak yang lain atau mungkin dari generasi sebelumnya gitu kan, kadang-kadang bisa memberikan
stres-stres tertentu mungkin gitu. Tapi ini benar-benar jadi kualitasnya tuh di keluarga kecil kami aja sih gitu. Jadi bisa dibilang blessings in disguise juga sih ketika masa ini benar-benar bertigaan doang. Dan gue jadi seneng gitu ngeliatin setiap hari perubahannya Saujana seperti apa, dan itu gue rasain berdua gitu. Kan bikinnya berdua enaknya ya, jadi susahnya juga. Betul. Teamwork ya yang penting ya. Betul. Kalau Dini gimana nih? Apa tantangan terberat dan juga mungkin peran dari support system itu sendiri kayak gimana selama ini? Setuju banget sama Abigail, karena emang kita berdua, gue sama suami, sebelum melahirkan emang kita juga ikut beberapa kelas-kelas yang emang ternyata gak kebayang sih kalau gak ikut kelas itu tuh gimana. Karena begitu masuk ikut kelas itu aja kayak mind blowing banget. Wow, ini tuh emang sesuatu yang kita gak tahu banget, dan alhamdulillah diterapin banget pas udah lahiran. Jadi emang kita dari awal udah sepakat bahwa ini harus teamwork, karena kalau misalkan sendiri nggak bisa, lupakanlah norma-norma zaman dulu yang bilang bahwa urusan anak dan rumah itu hanya hanya istri saja. Nah itu lupakanlah, itu udah nggak bisa banget. Kayak di keluarga kita yang work adalah kalau suaminya ikutan juga. Nah makanya emang kita udah punya pembagian tugas, kayak misalkan kalau mandi itu Imani udah sama suami, terus apalagi ya, kayak misalkan main apa segala macam suami. Pokoknya dia kalau misalkan aku ada keperluan untuk, misalkan kayak sebelum ada pandemi ini ada keperluan untuk kerja keluar yang nggak bisa memungkinkan bawa Imani, ya udah tenang ninggalin Imani sama suami di rumah gitu. Karena kan tuh at the end of the day happy mommy happy baby ya. Betul. Dan jangan sampai dari awal stres. tuh suami kita ya, maksudnya suami Radini gue tahu deh kebetulan itu jadi luas banget sama bayi. Beda banget jadi sama nggak bokap kaku gue ke gitu gue. ya. Iya betul. Iya. Dan bagus juga sebenarnya growing up, jadi babynya juga deket sama ayahnya gitu kan. Iya, deketnya betul. 100% gitu. Jadi nggak ada kendala apa gitu. Nah tapi kalau ngomong-ngomong soal happy mommy nih, pasti tentunya selain kita megang terus bayi, apalagi sekarang kita lagi sering di rumah aja, untuk bikin me time, sebenarnya menurut kalian ini perlu atau enggak sih? Dan gimana caranya nyempilin me time di tengah-tengah kesibukan megang bayi? Mungkin Ninis punya tips segitu nggak? Gimana sih biasanya menyisihkan me time sedikit? Kalau aku, karena aku juga kerja dari rumah, jadinya me time buat aku itu pas aku lagi kerja juga, jadi aku bisa fokus, terus aku bisa ngerjain hal yang lain, dengerin lagu sesuka hati aku. Nah tapi me time buat aku selain aku lagi kerja itu lagi mandi, sama kalau lagi nyusuin sih. Kalau lagi nyusuin aku bisa sambil nyicil nonton drama Korea. Tapi kalau lagi mandi kayak ya udah nyanyi-nyanyi nggak jelas gitu-gitu, terus kayak ya ngilangin stres sih jatuhnya. Iya ya, mendadak mandi jadi lama. Tapi sayangnya kadang-kadang kalau mandi tuh kedenger kayak ada yang nangis-nangis gitu nggak sih? Iya banget. Sumpah pas anak baru lahir aku suka kayak halu denger dia nangis gitu, jadi kayak bener gue juga. Dan kebetulan di rumah gue tuh ada, di tetangga-tetangga gue tuh ada kucing sama burung, jadi ini anak gue kucing apa burung ya gitu. Tiba-tiba matiin shower gitu kan, ini bener gak sih atau halu doang? Penyalahin lagi. itu bener banget. Kadang kalau mandinya tenang suka nggak percaya ya. Iya. Masa sih udah kebangun gitu. Jadi kalau boker udah selesai, masa sih nggak sakit perut lagi gitu, supaya bisa dilanjutin lagi gitu momennya. Tiba-tiba duduknya lama banget gitu. Iya. Kok enjoy? Tapi kalau Dini gimana nih? Ada ini nggak? Ada apa tips-tips khusus nggak untuk punya me time? Penting nggak sih me time untuk ibu baru? Penting banget. Kalau sebelum ada pandemi, me timeku sih sesimpel as ngopi di coffee shop depan rumah itu. Tapi kalau sekarang kan ya nggak bisa kemana-mana, tentu nggak bisa dipungkiri juga pasti stress levelnya akan double ya, karena kita nggak bisa kemana-mana, hiburan juga terbatas. Jadi kalau gue sih menyiasatinya do what I love, biarpun itu mesti pagi-pagi buta, kayak misalkan ini kan sekarang jadi gue suka banget foto-foto apa segala macam, suka banget dan yang serius gitu untuk foto-foto apapun deh, share konten segala macam. Nah tapi karena sekarang nggak bisa, jadi gue bisa melakukan itu di jam 11 malam ke atas. Nah ya udah, jadi pengorbanannya me time-nya emang harus kayak jam 11, 12, jam 1 dandan, foto-foto
sendiri pakai ring light, self timer segala macam. Tapi itu makes me happy. Gimana dong? Jadi ya udah, I do it anyway gitu. Tapi emang apa namanya? Ya emang di jam segitu sih, yang habis itu dihapus lagi make up-nya, balik lagi, nanti pagi udah bangun lagi gitu. Cuman itu makes me happy, jadi ya udah me time-nya kayak gitu. Memang kita juga harus menyisihkan waktu untuk melakukan sesuatu yang makes us feel like us lagi gitu ya. Kita secara seutuhnya. Kalau Abi sendiri untuk ngomong-ngomongin soal me time, mungkin ada ini nggak sih komunikasi tertentu sama suami bilang bahwa kayak I need some me time atau gimana gitu komunikasinya dengan suami? Nah, kebetulan me time gue itu sebenarnya nggak bisa dilakukan seperti Ninis sambil menyusui karena Saujana tuh cukup galak kalau lagi nyusu tuh gue nggak boleh ngapa-ngapain. Jadi gue agak posesif tuh gue kalau megang HP dia gitu-gitu. Jadi untungnya suami gue tuh cukup pendiam orangnya. Jadi walaupun ada kehadiran dia, gue kadang-kadang tetap merasa itu me time. Jadi gue suka nonton serial gitu ya. Jadi selama dia si Saujana tidur, gue tuh bisa sikat serial. Oke, sebanyak-banyak yang gue bisa, kebangun stop, baru gitu. Jadi gue bisa sikat banyak beberapa episode gitu. Kalau dibangun, gitu. Dia sekarang jadi alarm gue untuk stop. Itu me time gue nonton sih. Tadinya sama baca buku, tapi baca buku sekarang udah lebih berkurang dibandingin nonton karena kalau baca buku sekarang gue jatuhnya jadi ngantuk karena kurang tidur juga kali ya. Sedangkan kalau buku harus fokus juga kan. Jadi gue sekarang lebih ke nonton gitu dibandingin baca. Apalagi zaman sekarang banyak banget ya kayaknya streaming services ataupun internet gitu yang bisa jadi hiburan kita juga gitu ya. Betul. Tapi kalau misalnya tentang support system yang lain nih, kalau suami tentunya ada di sebelah kita terus, tapi kalau untuk reach out ke keluarga yang lain itu pernah dilakuin nggak? Juga utamanya untuk zaman sekarang kan pandemi pasti jarang didatengin gitu ya. Itu untuk tetap berkomunikasi mungkin lewat telepon atau video call itu masih tetap dilakuin. Masih sih, kalau gue masih. Masih ya? Untungnya tuh mereka cukup update juga setelah diajarin juga sih ya cara menggunakan video call gitu, caranya Zoom gitu. Akhirnya mereka bagusnya adalah mereka jadi keep up sama teknologi gitu ya. Karena ini mau gak mau juga dilakukan. Karena bentuk kita sayang sama mereka juga, karena yang lebih rentan juga kan usia 60 tahun ke atas kayak gitu. Tapi sesekali gue sih pas udah lewat 14 hari isolasinya gue dan mereka, dan gue pastikan mereka juga gak keluar, itu gue sempetin datang sih, karena gue masih punya nenek juga, jadi gue pengen nenek gue ketemu sama cicitnya. Jadi ketika udah sama-sama melewati proses isolasi gitu ya, gue akhirnya nyamperin ke rumahnya, tetap di rumah aja sih gitu, di rumah masing-masing gitu, gue ke sana main-main bentar pulang, kira-kira gitu. Jadi selain ketemu secara virtual gitu, gue sempetin juga sesekali datang hanya untuk main sebentar gitu, karena gimana pun interaksi langsung tuh beda gitu ya. Apalagi masih bayi dan kayaknya butuh rasa juga dari nenek kakeknya, dari oconya, gue sebutnya oconya, oma gue. Untuk belajar juga untuk bersosialisasi baik bagi bayi ataupun orang tuanya gitu ya. Kalau Ninis gimana? Juga kayak gitu kah? Atau mungkin pernah curhat ke orang tua? Kalau curhat kayaknya lebih sering sama kakak sih. Karena kan kebetulan kakak aku semuanya udah suka pada anak kan. Ada yang dipanggil kayaknya ya. Enggak apa-apa. Tapi aman. Aman. Fungsi support system ya. Fungsi support system. Ini semua salah satu, ini bagian dari me time ya, ibu-ibunya ngobrol. Bapak-bapaknya lagi megang bayi. Betul. Gimana nih? Iya, jadi aku lebih sering sama kakakku sih. Tapi aku juga suka kayak misalnya anak sakit atau misalnya apa, aku pasti nanya ke mamaku juga. Terus kalau papaku tuh tipe yang udah nggak apa-apa gitu, jadi malah bikin aku kayak beneran nggak apa-apa nggak ya gitu, jadi malah menyari-nyari sendiri gitu kan. Jadi aku lebih sering sama kakakku sih, dan itu setiap hari sih kayaknya, soalnya keluargaku juga selalu nanyain mana nih fotonya Ana, dan kebetulan Ana itu cucu pertama yang cewek, jadi benar-benar dicari terus kayak Ana udah bisa apa, Ana lagi kenapa, Ana nggak sakit kan gitu-gitu. Jadinya emang kayaknya ada kewajiban tiap hari untuk update. Minimal foto ya, ngirim foto. Iya masih.
Dan yang pasti yang ditanya sama orang tua kita itu adalah anak kita, bukan kita ya. Betul. Betul. Nanti kalau misalnya udah puas kayak, oke, Ana sehat-sehat ya, Ana. Nah, ini gimana kabarnya gitu. Terus kayak, lagi sakit, ya udah jangan lupa minum obat, udah gitu aja. Kalau Dini gimana, Din? Iya, sama sih. Kalau aku juga sama kayak Ninis, lebih ke kakak sih sebenarnya untuk nanya-nanya. Karena kan emang kakak kebetulan anaknya udah 2, dan anak keduanya tuh jaraknya nggak terlalu beda jauh sama Imani. Jadi kurang lebih ilmu perbayiannya nih masih di era sekarang nih. Di era pengetahuan yang baru, yang udah update. Kalau misalkan nanya ke orang tua kan, takutnya masih pakai cara-cara lama yang mungkin sekarang tuh udah nggak boleh gitu ya, sama dokter, sama idai, segala macam gitu yang nggak direkomend. Jadi emang lebih ke kakak sih. Oke. Nah ini menarik juga nih bahasannya. Tadi kan Dini menyebutkan ini ya, generasi itu sebenarnya juga penting gitu ya, apalagi untuk tanda kutip kepercayaan atas caranya kita untuk nge-handle bayi. Itu cara komunikasinya gimana? Kadang-kadang kita kalau ngomongin soal tantangan, salah satu tantangan terbesar itu ya karena mempengaruhi ke psikis kita. Itu gimana tuh cara memanagenya juga? Kalau aku sih beruntung banget emang dari awal udah tinggalnya tuh sendiri gitu. Jadi emang nggak tinggal sama mama atau mertua gitu. Jadi emang full kontrol tuh ada di aku dan suami. Jadi kita emang sepakat untuk kita harus cari informasi sebanyak-banyaknya dari sumber yang legit atau nanya langsung ke dokter. Jadi semua sumber tuh emang dari dokter atau dari bidan yang terpercaya gitu. Lupakan cari cara-cara lama, karena ternyata banyak banget yang udah nggak boleh. Kayak misalkan pemakaian gurita pada bayi, itu kan udah zaman dulu banget ya. Yang zaman sekarang tuh ternyata memang nggak boleh gitu. Nah, cara untuk supaya orang tua itu menerima dengan yang baru, itu adalah dengan dikasih artikelnya atau di-share faktanya, buktinya gitu. Misalkan ada artikel, ini sesimpel tentang bau tangan misalkan. Nah, bau tangan itu kan kayak yang udah, kayak semua orang tua akan menyebut bau tangan. Sedangkan kalau menurut dokter dan bidan yang aku konsultasi, itu bau tangan tuh nggak ada. Bahkan kalau anak bayi makin sering dipeluk, itu ya makin bagus gitu untuk dia di future ya. Percaya diri ya, jadi percaya diri ya. Jadi kalau misalkan kelamaan ditinggal nangis, katanya jadi malah, wah ini gak ada yang peduli sama aku. Katanya kan bayinya jadi merasa seperti itu. Sedangkan kalau orang tua, jangan keseringan digendong. Wah udah bau tangan nih, gak bisa ditaruh sedikit nangis. Padahal kan emang nature-nya bayi seperti itu. Kita kasih saja lah artikelnya. Ini loh mah, gini. Menurut dokter ini, menurut penelitian ini. Gitu aja sih. Jadi kita komunikasikan juga dengan datanya itu ya. Betul, karena kalau gak diedukasi kayak gitu juga, nanti beruntung buat yang orang tuanya mendengarkan kita, buat orang tua lain yang kekeh dengan pendiriannya gitu, dengan cara lamanya, wah itu kan kasihan buat ibu dan suaminya ya, kayak jadi ditekan gitu. Kalau Abi gimana nih? Ada juga nggak pengalamannya? Aku persis kayak Radini juga. Jadi sebenarnya ngandelin data, sumber terpercaya gitu, artikel yang mereka bisa baca dan akses sendiri gitu tuh, itu buat mereka akhirnya sadar diri, oh iya ya sekarang udah berubah ya ternyata gitu. Itu akhirnya ampuh banget gitu. Kadang bisa diselipin humor juga, misalnya bau tangan, enggak kok Ma, tadi aku udah cuci tangan, hahaha, terus kasih artikel gitu. jadi kayak sebenarnya emang ya apapun yang dilawan sama hasil penelitian kan pasti lebih valid dibandingin sama omongan yang tanpa dasar gitu. Jadi mereka juga akhirnya bisa nerima dengan baik sih, karena mereka baca sendiri gitu. Kalau Ninis juga sama suka, pasti tapi ada juga gitu bagian dari situnya. Lebih bilangnya, aku jarang ngasih artikel, kalaupun ada aku pasti kasih. Cuman aku lebih kayak, enggak kok ini sudah nanya ke dokter, katanya ini nggak apa-apa. Dan kebetulan sebelum pandemi itu ada bidan yang ke rumah, karena aku kan karena autoimun itu aku harus lebih ekstra cari penanganan gitu kan. Kalau misalnya takutnya aku kenapa-kenapa di awal-awal habis lahiran gitu-gitu. Nah itu untungnya pas ada bidan, ada mamaku juga. Dan waktu itu mama mertuaku juga kesini. Jadi pas ada bidan, dia ngasih tahu informasinya. Misalnya mamaku nanya, oh enggak kok Bu, ini kayak gini-gini, ini nggak apa-apa gitu. Jadi aku lebih
ada yang wakil kan, jadi dan lebih bener ya, juga nggak apa-apa. tuh ya. banget tuh langsung ya mama dan mertua dihadirkan nih bidadari sendiri deh gitu itu enak banget. Itu berarti nambahin ide juga, jadi selain share artikel juga share nomor telepon dokter kita. Bener. Langsung Ya, aja bisa ngobrol langsung gitu ya. prima gitu. Benar. Itu dia kayaknya tips yang bagus tuh untuk orang tua di luar sana yang sedang menunggu kelahiran anak ya. Tapi ini last but not least, mungkin ada tips-tips lain dari para moms di sini untuk para orang tua yang sedang menunggu kelahiran anak. Mungkin dari Abi ada tips apa sih yang perlu banget diperhatiin? Ya menurut gue yang terpenting adalah positive thinking ya terhadap apapun yang sedang terjadi sekarang gitu, karena semua tuh kuncinya ada di kepala. Bahkan kalau misalnya kita stres, depresi yang karena pikiran kita sendiri itu juga mempengaruhi ke fisik juga kan gitu. Jadi itu mempengaruhi ke banyak hal dan itu membuat suasana jadi nggak enak juga. Jadi menurut gue sih bagaimana caranya supaya kita terus bisa berpikiran positif dengan melakukan apa yang kita suka, meluangkan waktu untuk diri kita sendiri. Terus pokoknya jangan takut melakukan apapun yang kita suka itu karena efeknya baik banget buat orang lain gitu, dan itu bukan egois. Kalau dari Dini? Kalau dari aku sih untuk new mom itu emang challenging banget, pasti binder dan that kuncinya kayaknya lebih ke embrace aja deh. Maksudnya ini emang job desk baru, nggak ada yang bisa ngelakuin ini selain kita ibunya. Jadi ya udah gimana caranya kita menerima semua ini dengan lapang dada dan dengan ikhlas. Dari situ menurut aku semuanya baru akan smooth aja. Kalau misalkan ditanyain terus, emang ini akan begadang terus sampai kapan? Nah itu nggak akan ada habisnya dan itu akan malah bikin stres. Jadi begitu kita menerima, ikhlas, dan ini buat anak gue, itu semuanya, karena itu kejadian di gue, itu semuanya baru smooth, baru oh ya semuanya baru baik-baik aja gitu. Kalau Dinis mungkin ada tipsnya untuk moms di luar sana? Kalau aku lebih kayak ibu baru atau ibu yang udah lama itu sama-sama manusia. Kita nggak ada bedanya sama yang lain. Jadi wajar kalau misalnya kita pernah marah, kita pernah capek, pernah nangis, segala macam itu tuh wajar. Karena kita juga mungkin karena job desk baru seperti yang kata Kak Dini bilang, jadi masih coba menyesuaikan. Kalau misalnya memang butuh me time, itu nggak apa-apa banget. Itu bisa dikomunikasikan sama suami. Dan yang paling penting adalah kita harus tetap happy, karena kalau kita happy, bayinya juga happy. Kalau kita sedih, bayinya juga sedih. Betul. Wah, setuju banget, itu dia ya. Dan kalau butuh bantuan, jangan takut ya. Maksudnya kadang-kadang kan ada tuh, kayak kita nggak bisa sendiri, enggak sih. Ternyata kalau emang butuh bantuan, nggak apa-apa. Bantu gue loh. Oh ya, itu penting banget ya. Jadi memang kita jangan pernah ngerasa sendiri ya nggak sih. Kalau misalnya memang kita butuh curhat, ya udah curhat aja. Apalagi bersama moms yang udah pernah ngalamin juga, pastinya pastinya ini banget ya, ngerti banget dengan apa yang kita lakuin. Take care of ourselves, embrace the new world, and don't be too hard on ourselves tentunya ya. Thank you banget moms atas sharingnya. Nah itu tadi ya, udah ngobrol-ngobrol, kayaknya sebenarnya kalau dipanjangin bisa sampai malam. Tapi pasti banyak bayi-bayi yang udah mulai nyariin ibunya. Kita harus selesai sampai di sini. Sama ada satu lagi sih yang paling penting menurut aku. Jangan pernah dengerin orang lain. Karena kalau dengerin orang lain capek banget. Bener ya, apalagi zaman sekarang, zaman sosial media juga kadang-kadang kan komen-komen yang tidak diundang tiba-tiba muncul aja. Jadi kita harus bisa ngefilter juga ya untuk diri sendiri. Thank you so much semuanya. Itu tadi ngobrol-ngobrol saya dengan Radini, Nastasia Abigail, dan Anissa Subandono. Semoga bermanfaat untuk moms di luar sana. Jangan lupa juga nih untuk para moms yang udah punya si kecil, moms yang masih menunggu hari kelahiran si buah hati, ataupun parents lainnya yang sedang mendengarkan podcast ini untuk mendapatkan informasi seputar parenting. Parents bisa mengakses langsung ke website atau apps Parent Story dan Click Journey, karena Parent Story menyuguhkan banyak sekali informasi mengenai parenting, dimulai dari kesehatan, tumbuh kembang anak, bermain, dan aktivitas anak, karir dan keuangan, gaya hidup, hingga edukasi. Jangan khawatir karena semua artikelnya terpercaya dan bersumber langsung dari pakarnya. Selamat membaca parents, dan terima kasih sekali lagi untuk para narasumber. Thank you for listening to our podcast. See you on the next episode dengan pembahasan yang pastinya gak kalah seru. Saya Nisa Pagi, undur diri. Bye-bye. Bye, makasih ya. Thank you so much. Thank you. Download aplikasi
aplikasi Parent Story sekarang.